Halo Sobat Biologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum untuk membuat brong yang berasal dari beras ketan dengan bantuan ragi tape. Di sini kita akan menggunakan takaran raginya berbeda sebagai perbandingan. Bagaimana hasilnya? Itu menggunakan sekitar 2% dan antara 0,5%. Apakah ada pengaruhnya untuk keduanya? Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu diantaranya 1 buah kompor, 1 buah panci. Ini di dalamnya sudah ada air matang ya, dan tempat ini sebagai tempat kukus. Kemudian 1 buah penyaring, 1 buah mixer, 1 buah tempat wadah, beberapa aluminium foil, 1 buah spidol, dan beberapa gelas jika diperlukan. Sedangkan mengenai bahan yang diperlukan yaitu gula putih secukupnya ya, 500 gram beras ketan, tetapi di sini saya menggunakan 1 kg beras ketan ya, yang nantinya akan saya bagi menjadi 2, yaitu 500 gram untuk 2% lagi dan 500 gram beras ketan untuk 0,5% lagi. Nanti kita akan bandingkan. Kemudian terkenal soda kue atau baking soda ya, tapi terkenal natrium benzoat, air, dan jangan lupa ya timbangan sebagai untuk takarannya. Selamat mencoba. Untuk mengetahuinya, yuk simak terus videonya. Langkah pertama yaitu kita mulai dari mencuci beras ketan sekitar 500 gram yang sudah kita pisahkan sebelumnya. Kita buka plastiknya dulu, kemudian kita simpan pelan-pelan. Kita cuci beras ketan sampai bersih sekitar 3 kali pengulangan. Dikarenakan kita melakukan 2 perbandingan antara 500 gram dengan penggunaan ragi 2% dan 0,5%, maka kita mencuci beras ketan 2 kali sebanyak 2 kali ya, 500 gram beras ketan yang ke-1 dan 500 gram beras ketan yang kedua. Oke guys, nah sekarang kita jangan lupa nih buang airnya sebanyak 3 kali pengulangan ya. Kita lakukan pelakuan ini kepada beras ketan yang kedua. Next, kita rendam selama 30 menit kurang lebih agar benar-benar bersih dari terkontaminasinya oleh bakteri atau kuman lainnya, supaya fermentasi bisa berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya yaitu kita angkat, kemudian kita kukus kurang lebih sekitar 1 jam ya, bawah di magicom atau kompor. Langkah selanjutnya kita ambil beras ketannya yang sudah dikukus, kemudian kita letakkan ke dalam wadah, kemudian kita diamkan sampai suhunya tidak panas dan tidak terlalu dingin ya, sesuai suhu ruangan. Seperti ini ya guys tampaknya hasil kukus beras ketan. Setelah agak dingin, kita tambahkan ragi secara merata dan lakukan fermentasi selama 7 hari. Di sini kita menggunakan ragi tape ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan ragi itu sesuai takaran ya. Di sini karena kita akan melakukan perbandingan, yaitu menggunakan tape sekitar 2% dan yang satunya lagi yaitu 0,5%. Jadi kita membutuhkan timbangan digital ya. Tahap ini kita menggunakan sekitar 2%
Ya, untuk tahap pertama, langkah pertama, penggunaan ragi 2%. Kemudian tahap berikutnya kita lakukan sama pola dengan penambahan ragi sekitar 0,5%. Kemudian kita homogenkan atau aduk-aduk sampai merata. Tahap selanjutnya yaitu proses fermentasi selama kurang lebih 7 hari. Di sini saya melakukan 2 perlakuan. Untuk perlakuan pertama yaitu menggunakan ragi 2%, saya tulis untuk perlakuan pertama, dan perlakuan kedua dengan ragi 0,5%. Kemudian dilanjut setelah proses fermentasi selesai, kita buka bungkusannya, kemudian kita lakukan pengempresan untuk mengambil sari-sari dari beras ketan yang sudah difermentasikan. Kita lakukan untuk perlakuan ke-1 dan perlakuan kedua. Kemudian kita takar gula yang akan kita tambahkan, yaitu sebanyak 5% untuk perlakuan ke-1 dan perlakuan kedua sekitar 2%, sesuai dengan jumlah ragi yang ditambahkan. Tahap selanjutnya yaitu kita rebus sari beras ketan tadi yang sudah difermentasikan sekitar kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita masukkan gula ya sesuai dengan takarannya, yaitu saya menggunakan gula sebanyak 2% untuk ragi yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu masukkan adonan ke dalam mesin pengaduk dan ditambahkan soda kue secukupnya. Diaduk sampai mengental. Di sini boleh pakai sendok atau mixer, lebih baik mixer atau alat pengaduk. Tahap akhir yaitu kita masukkan adonan ke dalam cetakan yang telah dilapisi aluminium foil atau daun pisang yang berbentuk persegi panjang, lalu diamkan selama semalaman ya. Jika sudah memadat beremnya, keluarkan dari cetakan dan berem siap untuk dinikmati.